Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kita beri sungguh pagi ini mau datang kepada Dia. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia. Kita rindu dekat kepada Allah, kita rindu dalam hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam Dialah kita tenang, di dalam Dialah kita mengalami satu
perlindungan sepanjang hidup kita. Mari kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kata lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, hanya dekat padamu kami tenang. Hanya dekat padamu ada satu kekuatan baru dalam hidup kami. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sembah Tuhan, kami rindu di dalam Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Sembah Tuhan Yesus, tinggikan nama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan.
bersyukur ya Tuhan buat setiap anugerah kasih-Mu. Dan ketika kami boleh mengalami hadirat-Mu, tinggal bersama hadirat Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu, ada hal yang terindah dalam hidup kami Bapa. Biarkan itu menjadi satu pengalaman rohani kami setiap pribadi. Dan kami merindukan hadirat Tuhan setiap saat. Dan satu anugerah untuk kami boleh sungguh bersyukur pagi ini untuk setiap anugerah Tuhan kesempatan. Kami boleh sungguh menyatukan hati kami bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan boleh berkenankan setiap pujian penyembahan kami. Pagi ini kami ingin diperlengkapi dengan kebenaran firman. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini kami boleh sungguh-sungguh boleh semakin Tuhan hidup taat dan sesuai dengan setiap apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka kitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sekali lagi, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kehidupan gereja, seringkali kita terjebak dalam pandangan yang sempit. Pandangan yang sempit yang saya maksud adalah bahwa kita seringkali memberikan satu pengelompokan tentang siapa yang layak melayani dan yang berperan penting dalam pelayanan. Nah, 1 Korintus pasal yang ke-12 ini memberikan kepada kita sebenarnya satu pandangan bahwa setiap orang percaya kepada Kristus adalah bagian daripada tubuh Kristus. Setiap orang percaya kepada Kristus adalah bagian daripada tubuhnya. Tubuh Kristus, yaitu gerejanya, terdiri dari berbagai anggota dengan fungsi yang berbeda, dengan fungsi masing-masing yang berbeda. Nah, masing-masing berharga, masing-masing diperlukan, masing-masing tidak bisa digantikan satu dengan yang lain. Dengan kata lain, pemahaman bahwa orang-orang tertentu yang kita anggap paling berperan, paling harus bertanggung jawab, paling harus terlibat, pandangan itu adalah tidak tepat. Jadi saudara, apa artinya? Bukan hanya pemimpin atau pendeta yang berperan penting. Bukan hanya pemimpin atau hamba Tuhan yang berperan penting di sana, di dalam pelayanan. Semua orang baik yang berbicara di depan umum maupun yang melayani secara diam-diam memiliki peran yang sangat penting. Saudara, setiap talenta dan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita adalah untuk membangun tubuh Kristus. Saya sering katakan pernyataan ini. Tidak ada yang terlalu kecil. Tidak ada yang terlalu besar. Tidak ada yang kurang penting. Tidak ada yang paling penting. Semua penting. Ketika kita memahami pengertian ini, maka kita menyadari bahwa setiap kita punya peran masing-masing. Saudara perhatikan, ketika salah satu bagian tubuh tidak berfungsi dengan baik, maka sebenarnya tubuh itu akan menderita. Saudara membayangkan dalam kehidupan realita saja. Sebagai analogi tubuh kita.
apa yang tidak berperan dalam diri saudara, maka seluruh tubuh itu akan menderita. Di dalam gereja pun demikian. Ketika kita mengabaikan panggilan kita, peran kita, maka kita merusak kesatuan dan kekuatan tubuh Kristus. Jadi kalau saudara mengabaikan peranmu, saya mengabaikan peran saya, kita mengabaikan peran kita dalam anggota tubuh Kristus itu sebagai anggota tubuh Kristus, maka saudara sedang membuat seluruh anggota tubuh Kristus menderita. Sudah bayangkan betapa pentingnya peran saudara. Perhatikan bagaimana Rasul Paulus menggambarkan tubuh manusia itu sebagai ilustrasi gambaran. Ada mata, ada ini dan sebagainya. Saudara bayangkan sekali lagi, jika salah satunya tidak berfungsi, maka seluruh tubuh itu akan terkena dampaknya. Saudara perhatikan baik, setiap kita semua memiliki peran yang sangat penting. Setiap kita memiliki peran yang sangat vital. Jangan pernah merasa bagian kita tidak penting hanya karena kita tidak terlihat atau tidak berada di posisi-posisi yang menonjol. Saudara, dalam tubuh Kristus, semua saling bergantung. Saudara, renungan ini juga boleh mengingatkan kepada kita. Membangun tubuh Kristus berarti bekerja sama. Bagaimana saudara-saudara saling mendukung, menggunakan segala kemampuan yang ada untuk memperluas kerajaan Allah. Saudara, ketika kita menyadari keberadaan kita dan peran kita, saudara ingatlah baik-baik, gereja tidak hanya terdiri atau bukan fokus pada bangunan fisik atau cara atau bentuk ibadah. Tapi gereja lebih menekankan fokus pada komunitas yang hidup, yang seharusnya saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara, semua orang tanpa terkecuali memiliki peran yang Tuhan tentukan untuk kita masing-masing. Saudara, apakah engkau menyadari peranmu apa dalam tubuh Kristus? Apakah engkau menyadari peranmu itu sebagai apa? Dan apakah engkau sudah melakukan peranmu itu selama ini? Mari kita bangkit dan ambil bagian dalam membangun tubuh Kristus. Dengan kesadaran bahwa pelayanan kita, melalui pelayanan kita, melalui kebersamaan kita, melalui saling ketergantungan kita, Tuhan dimuliakan. Dan saudara, ketika Tuhan dimuliakan, maka jiwa-jiwa pun diselamatkan. Saudara, mari kita lihat apa peran kita di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja kita. Jangan kita abaikan, tapi berperanlah. Karena saya dan saudara semua saling bergantung satu dengan yang lain. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami untuk menjadi bahagian dari tubuh-Mu. Kami menyadari bahwa setiap anggota tubuh memiliki peran yang penting dan tak tergantikan. Bantu kami ya Tuhan untuk melihat nilai dalam setiap tubuh yang Engkau percayakan.
baik yang besar maupun yang kecil, dan memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya kami dapat bekerja bersama-sama sebagai tubuh Kristus dalam kasih, kesatuan, dan kerendahan hati. Makasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Firman-Mu boleh sungguh mengingatkan kami betapa kami ya Tuhan, saatnya lah kami sungguh-sungguh ambil bagian. Saatnya lah kami untuk kami boleh berperan, bangun dan ambil bagian dalam tubuh Kristus. Tuhan ampuni kami dan bangkitkanlah kami. Kalau selama ini kami tidur, kami tidak aktif, kami mati. Sehingga Tuhan, tubuh Kristus menderita. Oleh karena kami mengabaikan peran dan tugas kami. Kami sungguh rindu Tuhan. Kami satu dengan yang lain terus saling mengingatkan. Tuhan menyadarkan untuk kami akan peran dan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Pimpinlah kami ya Bapa dalam setiap kehidupan kami. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, Engkau pakai untuk kami bisa memuliakan, mengagungkan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi ini kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap kami, supaya Tuhan melalui setiap kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan, diberitakan, dinyatakan. Beri kepada kami hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, yang ada di sekeliling kami. Mungkin itu adalah anggota keluarga kami, itu mungkin teman-teman dekat kami, itu mungkin luang lingkup gerak kami, di mana mereka belum mengenal Tuhan. Jangan biarkan kami tidak menyampaikan kabar baik itu kepada mereka. Mampukan kami Tuhan melalui setiap kehidupan kami, bahkan kesaksian kami, untuk boleh membawa mereka kepadamu. Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap orang-orang Tuhan yang memiliki panggilan khusus untuk memberitakan Injil. Para misionaris, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan penginjilan Tuhan, dimanapun mereka diutus, dimanapun mereka memberitakan Injil, dimanapun mereka bermisi, Tuhanlah yang mendahului mereka, Tuhan yang menyertai mereka. Kami serahkan Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong buat setiap pemberitaan-pemberitaan kabar baik atau misi-misi di berbagai daerah, di tempat-tempat tertentu, terpencil, bahkan di tempat-tempat di komunitas yang begitu membahayakan. Tuhan, biarkan Engkau menyertai, karena kami percaya di mana Injil diberitakan, di situ ada kabar baik, ada pembaharuan, ada perubahan, ada orang mengasihi Engkau Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan misi yang juga ada Tuhan melalui mungkin sosial media, melalui TV, melalui apapun. Tuhan berkatilah agar semakin banyak orang mendengar, semakin banyak orang boleh sungguh melihat, semakin banyak orang merasakan, semakin banyak orang boleh menerima Kristus. Tuhan berkatilah untuk setiap pelayanan kami, berkati juga Tuhan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Biarkan kami tak henti-hentinya untuk boleh menjadi, oh Tuhan, surat Kristus yang terbaca oleh semua orang. Dan bila mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan mempermuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan buat setiap hal. Oh Tuhan, untuk misi penginjilan buat anak-anak remaja pemuda, Tuhan berkatilah supaya semakin banyak anak-anak remaja pemuda, anak-anak bahkan boleh menerima kabar baik, menerima tentang Injil dimanapun mereka. Kami membutuhkan Tuhan, kemajuan zaman yang begitu canggih Tuhan, tapi kami tetap membutuhkan Injil dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang Tuhan percaya, yang tinggal di tengah-tengah keluarga yang belum percaya, yang mengalami penekanan, penindasan, oh Tuhan, berbagai kesulitan. Tuhan, Engkau sungguh yang melindungi, yang menjaga, memelihara. Terima kasih Bapa, kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan, Kau tolong kami, pimpin kami, supaya kami senantiasa, Tuhan, boleh sungguh hidup di dalam Engkau. Tuhan, biarlah melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kehidupan kami hari ini,
untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam kesulitan, jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami berbagai tantangan. Tuhan, kami percayakan kepadamu. Engkaulah yang turut campur tangan dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa. Kami ini melalui kehidupan kami yang berperan di dalam gereja Tuhan. Kami boleh sungguh melakukan bahagian kami. Dan semua Tuhan boleh sungguh Tuhan pakai untuk mempermuliakan namamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Marilah kita berperan sesuai dengan bahagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.